ada perubahan dengan Perintah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dan ini sebenarnya sudah Perintah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ya, tentang mineral dan batu bara. PKP 2B itu wajib dikonversi menjadi izin usaha pertambangan khusus. Dan pada zaman pemerintahan Jokowi periode pertama kan sudah ada beberapa kontrak karya yang sudah melakukan mengkonversi kontrak karya menjadi IUPK. Kita tahu ada Freeport, ada Newmont sudah beralih ke aman mineral, dan sekarang harus berubah ya. PKP 2B yang 7 termasuk Arutmin yang dijawab oleh Pak Dilek tadi, itu masa expirednya mulai bulan November, Mas. Artinya sekarang sudah mulai lakukan renegosiasi antara Arutmin dengan Kementerian SDM. Dan saya kira Arutmin masih menunggu ya apakah prosesnya diperpanjang atau enggak. Tetapi kalau kita merujuk ke dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pasal 169A dengan 169B itu sudah sangat jelas bahwa perpanjangan kontrak PKP 2B itu secara otomatis. Tetapi memang ada beberapa statement dari Kementerian ESDM yang mengatakan bahwa itu perpanjangan nggak otomatis, tapi ada syarat-syarat yang harus diikuti oleh PKP 2B. Syarat-syaratnya salah satunya harus punya kewajiban untuk membangun pabrik pengolahan dalam negeri ya. Saya kira untuk batu bara dia harus membangun gasifikasi. Jadi ini sebenarnya harapan baru. Jadi yang saya bilang tadi harus melakukan perubahan berpikir yang sangat revolusioner di industri batu bara. Kalau dulu ekstraktif, sekarang harus mulai berubah menuju pengolahan. Jadi gasifikasi, kalau perusahaan-perusahaan batu bara tidak melakukan ini, jadi perusahaan batu bara akan ketinggalan kereta gitu loh. Di tengah harga batu bara yang mulai turun, jadi perusahaan-perusahaan batu bara, CEO-CEO besar di produsen batu bara harus mulai berpikir tentang masa depan industri itu. Jadi ekstraktif itu enggak, itu jangka pendek. Tetapi mulai ke depan, industri batu bara harus mulai memikirkan industri pengolahan, mengubah batu bara menjadi dimeter etil atau metana. Jadi ini sebenarnya kesempatan dan momentum kebangkitan dari industri batu bara. Mungkin untuk 1-2 tahun belum ya, tetapi untuk 3-5 tahun ke depan ini adalah harapan baru, karena kita tahu bahwa gas kita yang bisa diubah menjadi LPG itu hanya 30%. Nah, LPG kita selama ini diimpor dari Timur Tengah itu sebesar 70%. Nah, jika program gasifikasi dari batu bara menjadi LPG ini bisa berjalan mulus, saya kira ini harapan baru untuk masa depan kita ke depannya. Jadi industri batu bara itu punya dampak yang sangat signifikan terhadap penerimaan negara, punya dampak yang signifikan terhadap pemangkasan defisit APBN ya, karena kita tahu bahwa APBN yang paling besar defisitnya dari sektor impor migas ya, termasuk LPG. Dan saya kira batu bara di sini punya peran yang strategis jika produsen-produsen batu bara mulai melakukan perubahan paradigmatik dalam industrinya. Saya kira begitu, Mas. Tapi Anda melihat ketika misalnya dengan beberapa syarat yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM, ini tentunya bisa mendukung juga untuk kinerja ataupun operasional dari perusahaan-perusahaan pertambangan batu bara? Saya kira kalau dari sisi kinerja, Arutmin saya kira produksi batu baranya besar ya, Mas ya. Sekitar kalau digabung Arutmin dengan KPC karena dia di bawah Bumi Resources itu bisa mencapai 80 juta ton, dan saya kira pemerintah akan berhitung persoalan ini. Tetapi kita mengetahui salah satu syarat adalah soal penciutan lahan. Memang di undang-undang yang baru penciutan lahan itu nggak stuck seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4, dan ini menurut saya ya harapan bagi Arutmin dan KPC untuk bisa memperpanjang, bukan hanya perpanjangan kontrak 2 kali 10 tahun, tetapi lahannya nggak akan diciutkan.